Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan belajar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Gatot, di kelas Seni Budaya. Setelah belajar teknik vokal, selanjutnya kita akan belajar membaca notasi balok secara sederhana pada teks lagu nasional. Ya. Dalam membaca notasi balok, kita selalu berurusan dengan dua hal, yaitu pitch dan rhythm, di mana pitch adalah tinggi rendahnya nada dan rhythm adalah panjang pendeknya suatu ketukan. Ini gimana cara bacanya? Nonton video ini sampai habis, karena setelah ini kamu akan bisa baca not balok. Ternyata mudah dan gak sesulit yang kita bayangin. Are you ready? Let's go! Dalam membaca not balok, kita selalu berurusan dengan dua hal, yaitu pitch dan juga rhythm. Pitch adalah tinggi atau rendahnya nada, sedangkan rhythm adalah ketukan. Jadi kalau pitch itu lebih vertikal, sementara ketukan atau rhythm itu lebih horizontal ya. Untuk permulaan, kita sebagai penyanyi dan pemula akan fokus ke pitch-nya dulu. Karena jauh lebih simpel daripada ketukan. Dan juga kalau kita misalkan baca not balok di paduan suara gitu. Ketukannya kita bisa ikutin aja sebelah-sebelah kita ya. Tapi pitch-nya harus bener. Makanya kita belajar pitch-nya dulu. Oke? Yuk kenalan dulu dengan dua simbol ini. Yaitu treble clef dan bass clef. Di Indonesia, treble clef biasa dikenal sebagai kunci G, sedangkan bass clef lebih dikenal sebagai kunci F. Sebetulnya ada lagi satu simbol yaitu C clef atau kunci C, cuman hari ini kita nggak usah bahas dulu. Kunci G atau treble clef biasanya dipakai oleh penyanyi sopran, alto, tenor, biola, flute. Soalnya dia digunakan untuk membaca not dari tengah ke atas. Ya, jadi bisa dikatakan not tinggi lah gitu. Sedangkan kunci F atau bass clef biasanya digunakan untuk membaca instrumen yang notnya rendah seperti tangan kiri di piano, cello, bass, dan penyanyi bass di choir juga biasanya menggunakan bass clef ini. Jadi ya bisa dibilang kalau treble clef itu nada tinggi, kalau bass clef nada rendah. Sekarang kita lihat tuh apa sih fungsi dari garis-garis di not balok itu. Garis-garis ini disebut sebagai garis paranada atau bahasa Inggrisnya staff. Sebetulnya yang harus kita lihat di sini bukan cuma garisnya aja, melainkan juga spasi atau ruang kosong di antaranya. Soalnya mereka juga punya fungsi loh. Garis dan spasi ini menunjukkan pitch atau tinggi rendahnya not yang kita baca. Sederhana aja ya, makin tinggi notnya atau nadanya, ya semakin tinggi juga pitch-nya. Untuk garis paranada dengan kunci G, berikut ini nadanya. E, G, B, D, F. Hafalin ya, biasanya kalau pakai bahasa Inggris, kita menggunakan kalimat every good boy deserve fudge untuk cara menghafalnya. Kalau kamu ada ide buat kalimat bahasa Indonesia yang bisa dipakai untuk menghafal E, G, B, D, F ini, tulis di komentar di bawah, oke? Sedangkan untuk spasinya ada F, A, C, E atau face, ya lebih gampang hafalinnya ya. Nah, sekarang nih, selain garis-garis yang ada, kan ada 5 tuh. Not balok bisa sampai keluar garis. Contohnya, nada ini nih, nada C. Dia duduk di garis di bawah garis yang paling bawah dari garis paranada. Nada C ini menggunakan garis yang biasa disebut sebagai ledger lines, atau bahasa Indonesianya garis bantu. Garis bantu bisa di bawah, bisa juga di atas seperti ini. Nah, yang barusan kan garis paranada untuk kunci G. Sekarang yuk kita lihat garis paranada dengan kunci F atau bass clef. Konsepnya sama, tapi not-notnya beda. Kalau bass clef, notnya adalah G, B, D, F, A. Atau bahasa Inggrisnya, grizzly bears don't fear anything. Sekali lagi, kalau kamu punya kalimat yang lebih bagus dalam bahasa Indonesia untuk menghafal ini, tulis di komentar di bawah. Sedangkan untuk spasinya ada nada A, C, E, G. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghafal posisi not pada kunci F dan kunci G tadi ya. Sebelum kita lanjut, yuk kita kuis dulu. Nada apakah ini? Kalau kamu menjawab A, maka kamu benar. Nada apakah ini? Jawabannya adalah F. Nada apakah ini? Ini adalah nada B. Gimana? Udah bisa kan ya? Harusnya udah gampang. Yang penting lihat dulu, ini kunci G atau kunci F.
Setelah kamu udah tahu kunci G dan kunci F, kita lihat yang namanya middle C. Middle C adalah nada C yang berada di antara kunci G dengan kunci F ya. Jadi kalau ini kunci G, ini kunci F, middle C itu di sini, di tengah-tengahnya. Jadi kalau kamu lihat pemain piano ya, tangan kanannya kan main kunci G, tangan kirinya main kunci F. Nah, not di tengah-tengah ini adalah middle C ya. Ini jadi ada perspektif kita ngelihatnya bahwa memang kunci G itu untuk yang di atas dan kunci F untuk yang di bawah. Selanjutnya nih, kamu pasti sering lihat simbol ini kan? Biasanya kita kenal mereka dengan crest dan moll. Untuk bahasa Inggrisnya atau bahasa internasionalnya adalah sharp dan flat. Menurut saya penting ya untuk belajarin bahasa Inggrisnya juga. Apalagi di era sekarang di mana semua udah nggak terbatas lagi. Benar-benar kita bisa ngomong dengan orang dari Amerika, bisa ngomong dengan orang dari Italia dan sebagainya. Semua menggunakan bahasa yang sama, yaitu sharp dan flat. Gunanya simbol ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan setengah dari nada yang sudah ada. Misalnya, ini kan nada A ya. Nah, kalau kita tambahin simbol sharp di depannya, maka A tadi akan berubah menjadi A sharp atau A crest. Sedangkan kalau nada A ini kita tambahin simbol flat atau moll, maka dia akan turun setengah menjadi A moll atau A flat. Sharp dan flat ini berlaku dalam satu bar. Artinya kalau ada nada yang berubah menjadi crest di satu bar tersebut, maka nada yang sama di lainnya akan mengikuti nada itu. Misalnya nih, dalam satu bar, di depan ada nada A crest. Maka A selanjutnya akan menjadi crest juga tanpa harus ditambahin simbol. Kecuali kalau ada simbol yang ini. Simbol ini disebut sebagai natural sign. Fungsinya adalah mengembalikan nada ke posisi natural. Misalnya dia crest, maka dia kembali ke natural. Atau dia flat atau moll, maka dia kembali ke natural lagi. Peletakan simbol crest dan moll di awal para nada menunjukkan nada dasar dari lagu yang kita baca. Atau bahasa Inggrisnya key signature. Kalau nggak ada simbol ini di depan garis para nada, maka dia key signature-nya adalah C mayor. Jadi bersih tuh, kalau di piano tutsnya putih semua, nggak ada yang hitam ya. Jadi nggak ada crest, nggak ada moll. Kalau depannya ada 2 crest, maka dia adalah nada dasarnya D. Kalau ada 4 moll, maka dia adalah A moll. Untuk melihat berapa crest, berapa moll untuk mewakili key signature apa, kamu bisa melihat diagram ini, yaitu circle of fifth. Sekali lagi, ini juga hafalan sayangnya ya. Ya nggak sayangnya sih, penting juga kita hafalin. Jadi kamu harus tahu tuh, oh kalau 2 crest itu D, kalau 1 moll itu F, kalau 2 moll itu bass, kalau 3 crest itu A, dan sebagainya ya. Lihat diagram circle of fifth. Kalau udah begini, gampang guys. Kita hanya perlu menggunakan solmisasi untuk baca not balok. Contoh seperti ini ya. Kalau tanpa crest dan moll, dia kan nadanya di C. Artinya apa? Artinya do adalah C. Jadi ya gini aja. Do, re, mi, fa, sol. Do, mi, sol, mi, do. Berarti kalau ada 3 crest, nadanya adalah A. Meaning, do sama dengan A. Do, re, mi, re, do. Dan kalau 1 moll, do-nya sama dengan F. Do, re, mi, fa, sol. Gampang ya, konsepnya ternyata begitu ya. Yang penting hafalin notnya apa, di garis apa, berapa crest untuk menentukan do-nya di mana. Aman kan sampai sini ya? Tenang, saya punya 2 poin lagi untuk saya sampaikan dalam video kali ini. Bertahanlah. Apa maksud angka-angka ini? Ini adalah yang disebut sebagai time signature, atau yang menandakan berapa ketukan dalam satu bar. Kamu nggak perlu bingung lihatnya, cukup lihat angka yang di atas saja. Misalnya ini nih, 4/4, artinya ada 4 ketukan dalam satu bar. Atau ini, 6/8, artinya ada 6 ketukan dalam satu bar. Kalau ini 3/4, sama, ada 3 ketukan dalam satu bar. Jadi kalau 4/4, tu, wa, ga, 4, tu, wa, ga, 4, tu, wa, ga, 4. Kalau 3/4, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga. Kalau 6/8, tu, wa, ga, 4, ma, 6, tu, wa, ga, 4, ma, 6, becing, kecing, kecing, cing, cing, kecing, 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 cing, cing. Terus angka bawahnya apa? Itu menentukan jenis not yang digunakan untuk menghitung ketukannya. Misalnya 4/4, ya berarti menggunakan 4 not 1/4. Sedangkan not 6/8 adalah 6 ketukan not 1/8 ya.
Oke, ini poin terakhir nih dalam video ini ya. Saya mau ngomongin yang namanya dynamic markings atau tanda dinamika. Mereka itu ngebantu kita dalam membacanya supaya tahu nih ekspresinya mesti gimana ya bacanya. Supaya nggak kayak robot gitu. Yang pertama adalah ini. P untuk piano. Dan F untuk forte. Piano adalah lembut. Sedangkan forte adalah keras. Kita bisa lihat level keras dan lembutnya dengan tabel ini ya. Ada pianissimo, piano, forte, fortissimo, dan seterusnya. Ada juga ini, crescendo dan diminuendo atau decrescendo. Mereka menandakan kalau crescendo makin lama makin keras, kalau diminuendo sebaliknya makin lama makin lembut. Dynamic markings atau tanda dinamika ini menentukan ekspresi dalam lagu, jadi kita penting banget untuk mengikutinya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian yang bertahan sampai sini ya, luar biasa. Kalian benar-benar hebat. Artinya kalau kalian masih di sini, kalian benar-benar niat untuk belajar. Keren, top. Bagaimana? Sudah paham? Sekian penjelasan dari kakak. Untuk penjelasan lebih lanjut, kakak tekan linknya di bawah ya. Terima kasih. Dadah.